Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo, apa kabar sahabat sehat Rumah Sakit Dr. Karyadi? Selamat datang di Karyadi Podcast, sahabat menuju sehat. Masih bersama saya, Ceria Anindita, dan tentunya hari ini saya juga tidak sendiri lagi. Hari ini saya bersama dengan Dr. Muklis Ahsan Ujisofro, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Dr. Muklis saat ini bertugas sebagai Kepala Divisi Penyakit Tropik dan Infeksi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi, sebagai Kepala Kelompok Staf Medik Ilmu Penyakit Dalam, dan sebagai tim COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Selamat pagi Dr. Muklis. Selamat pagi Dr. Anindita. Dok, kali ini episode kita sangat menarik loh. Ya, Kita hari ini akan membahas tentang long COVID dan juga tentang vaksinasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini ya dok ya. Ya. Jadi saya sempat membaca nih dok pagi ini di surat kabar bahwa penyintas COVID pertama kali di Indonesia, Ibu Sita, itu menjelaskan bahwa beliau mengalami long COVID dok. Nah, istilah long COVID ini jadi semakin marak dok. Semakin kekinian di kalangan penyintas dan di kalangan klinisi. Sebetulnya long COVID itu apa sih dok? Iya, jadi long COVID itu sebetulnya merupakan gejala COVID-19 berjangka panjang yang dialami oleh pasien beberapa bulan pasca infeksi. Saat masa pemulihan dinyatakan selesai, masih saja muncul gejala-gejala. Gejala long COVID ini dijelaskan berbeda dari gejala yang timbul saat COVID-19 pertama kali menginfeksi. Jadi perbedaan paling jelas adalah dari sifat gejalanya. Gejala long COVID itu kebanyakan bersifat kronis, mulai dari merasa lelah, sesak nafas, kemudian jantung berdebar-debar, nyeri, hingga depresi. Sedangkan gejala yang COVID itu kan gejalanya gejala akut ya, seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan yang sifatnya muncul dalam beberapa hari sampai beberapa minggu kalau gejala COVID yang sebelumnya ya. Kemudian disertai ada riwayat kontak atau hasil PCR-nya positif. Kalau yang COVID kan yang demikian, COVID, tapi kalau yang COVID sudah dinyatakan negatif, tapi kok masih saja muncul gejala. Pasien dinyatakan long COVID itu statementnya harus sembuh dulu. Harus sembuh dulu. Oke. Dan betul. Biasanya dari swab sudah negatif. Kemudian muncul gejala menetap yang bervariasi. Masing-masing pasien punya beda-beda pengalaman ya, sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya long COVID itu pasiennya sudah negatif. Harus negatif dulu. Iya, tapi masih ada keluhan-keluhan penyertanya. Betul. Ya dok ya. Iya. Sementara kalau COVID-19 ini pasiennya memang secara PCR positif dan punya gejala yang akut ya dok ya. Demam dan seterusnya. Dok. Ya. Terus pasien-pasien seperti apa sih dok yang bisa mengalami gejala long COVID ini? Terutama kelompok yang rentan mengalami long COVID antara lain orang dengan komorbid seperti diabetes mellitus, ada penyakit paru kronis seperti asma, lalu pasien usia lanjut, COVID dengan riwayat perokok, dan biasanya pasien dengan gejala COVID yang sedang sampai berat. Kalau yang ringan jarang menimbulkan long COVID. Jadi long COVID sering ditengarai pada pasien yang sempat dirawat di rumah sakit. Kalau isolasi mandiri jarang. Berarti pada kasus-kasus moderate to severe ya dok ya? Iya. Itu yang punya faktor predisposisi untuk terjadinya long COVID ya dok? Iya. Oh iya dok. Terus dok, ada nggak efek jangka panjang dari pasien-pasien yang mengalami long COVID ini dok? Iya, sebetulnya saya ingatkan kembali gejala long COVID paling umum tuh kelelahan, sesak nafas, batuk, nyeri sendi, dan nyeri dada. Sedangkan gejala long COVID lain yang dilaporkan sering kesulitan berpikir dan konsentrasi, depresi, nyeri otot, nyeri kepala, demam yang intermittent, dan jantung berdebar-debar. Gejala long COVID yang lebih serius tapi jarang dilaporkan
Kardiovaskuler misalnya radang pada otot jantung, kelainan fungsi paru, cedera ginjal akut, rambut rontok, dan seterusnya. Terus tadi pertanyaannya apa ya? Ini dok, jadi efek jangka panjangnya tadi iya. sih sebetulnya sudah dijelaskan ya dok, Oke. gejala-gejalanya ini. Baik. Nah itu sampai berapa lama tadi sudah juga dijelaskan, masing-masing orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Ya. Jadi dari laporan WHO Iya. tentang efek jangka panjang COVID-19 yang dipublikasi 9 September 2020 menyebutkan bahwa infeksi virus COVID bisa memicu penyakit yang berkepanjangan, dan biasanya yang semula 2-3 minggu setelah dinyatakan positif itu bisa sampai mengalami 2 bulan sampai 3 bulan. Lalu survei dari 20% pasien long COVID usia 18-34 tahun itu mengalami sejumlah gejala berkepanjangan meskipun sudah dinyatakan Sudah Iya. negatif. Dan yang kami ketahui dari laporan WHO juga disebutkan bahwa gejala sakit yang berkepanjangan dari long COVID bisa bertahan beberapa bulan. Namun pasien yang mengalami long COVID terbukti tidak menularkan virus corona ke orang lain. Ini yang perlu ditekankan. Ya. Seringkali menimbulkan stigma dan diskriminasi. Masih ada gejala loh, Iya, jangan-jangan masih nggak menular. boleh. Ya. Padahal kan sudah dinyatakan negatif. Betul. Jadi ada stigma gitu ya. Nah terus kalau untuk keluhan long COVID ini sendiri dok, Ya. terapinya apa dok? Terapi sesuai Sesuai dengan dengan gejala gejala yang yang ada. ada. Tidak ada terapi kausatif atau terapi antivirus, itu enggak, hanya simptomatis saja. Simptomatis. IJ. Dok boleh sedikit dijelaskan, Ya. kok bisa sih terjadi long COVID ini? Sekarang ini kita memang sedang mendapat ujian dari Allah. Kalau pertanyaannya kok bisa, paling sulit untuk dijawab. Karena penyakit-penyakit sebelumnya juga tidak mengalami seperti ini. Kita tidak tahu banyak faktor yang menyebabkan hal itu. Apakah proses penyembuhan peradangan yang dulu itu belum sembuh sempurna, atau sudah sembuh tapi menimbulkan gejala sisa. Sebab kalau nanti diperiksa antiinflamasinya juga normal, padahal ini gejala inflamasi. Iya, betul. Jadi nggak bisa dijelaskan kok bisanya itu bagaimana. Oh, itu. gitu. Jadi ini betul-betul ujian untuk kita supaya selalu belajar dan belajar lagi. Iya dokter, meskipun ini gejalanya mirip dengan Iya. inflamasi, tapi Iya. setelah dicek penandanya semuanya normal ya dok ya. Mungkin ada jejas dari yang tadi dihasilkan Iya. waktu COVID Iya. aktif itu juga ya dok ya. Iya. Beralih ke pertanyaan selanjutnya nih dok, tema kedua kita hari Iya. ini yang tentang vaksinasi ya dok ya. Iya. Apakah vaksin ini jawaban dari sakit COVID ini dok? Sebetulnya pemerintah kan sudah mengumumkan akan melakukan vaksinasi pada Ya. semuanya ya. Mm-mm. Tapi faktanya tidak seperti kita bayangkan. Vaksin tidak serta-merta menyelesaikan penularan wabah COVID-19. Masyarakat tetap harus diingatkan untuk 3M. Bahkan setelah vaksinasi dimulai pun program 3M sebetulnya tetap harus jalan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dan 3T juga harus tetap dilakukan. Tracing, testing, dan treatment. Ya. Karena pendapat yang keliru, kalau sudah divaksinasi kemudian kita bisa bebas masker, kita bebas tidak jaga jarak, berkerumun lagi, tidak usah cuci tangan, itu keliru. Jadi yang utama tetap 3M dan 3T. Vaksinasi menunjang keberhasilan penanganan Eradikasi pandemi. dari COVID ini ya dok. Menunjang, bukan Ya. yang utama, ya. Tetap harus 3M dan 3P ya dok ya. 3T, tetap. J. Selanjutnya dok, ini kan paling banyak ditanyakan oleh masyarakat kita tentang efektivitas vaksin ini dok. Ya. Bagaimana dok menurut dokter? Apakah sudah ada studi-studi yang menunjukkan bahwa memang vaksin ini efektif untuk menurunkan angka kejadian COVID dokter? Ya, kita harus melihat satu J. persatu jenis vaksinnya. Betul, ya. dokter. Yang Pfizer-BioNTech itu pada pertengahan November merilis hasil yang melaporkan bahwa efektivitasnya mencapai 95%. Vaksin ini diyakini aman, dapat melindungi orang tua yang paling berisiko meninggal. Hasil ini menempatkan vaksin Pfizer di tingkat efektivitas tertinggi
Namun vaksin ini harus disimpan di suhu minus 75 derajat iya. Celcius, Susah jauh ya, di Dok. bawah kemampuan freezer standar kita. Iya, Hingga saat ini banyak negara telah memulai suntikan seperti Inggris, Amerika, Arab Saudi, dan Kanada karena penyimpanannya bisa. Kalau untuk Indonesia mungkin agak, untuk Jakarta dulu misalnya ya. Untuk yang Moderna itu efektivitasnya 94,5%. Vaksin ini hanya saja ada efek samping timbul di lokasi suntikan, dan setelah dosis kedua penyuntikan adalah kelelahan, nyeri otot, dan sakit kepala. Tidak seperti vaksin Pfizer, vaksin Moderna lebih mudah disimpan karena membutuhkan suhu minus 20 derajat Celcius. Masih minus 20 masih derajat. minus, tapi masih jauh ya, Dok, Iya. minusnya. Yang AstraZeneca, dia efektivitasnya 70,4%, meski lebih rendah dari 2 vaksin sebelumnya, tapi penyimpanan vaksin AstraZeneca hanya butuh suhu antara 2 sampai 7 derajat selama 6 bulan. Satu dosis vaksin AstraZeneca bahkan efektif sekitar 70% setelah 21 hari sebelum dosis kedua diberikan, ya. Kemudian sekarang untuk yang Sinopharm bagaimana? Vaksin Sinopharm efektivitasnya 79,34%. Ini merupakan hasil vaksin buatan Cina pertama yang diumumkan. Ada 4 vaksin buatan negeri Cina yang sudah dikembangkan. Tingkat kemanjurannya sayangnya lebih rendah dari hasil yang diumumkan di Uni Emirat Arab, jadi 86%. Sekarang yang terakhir Sinovac. Yang kita pakai ya, Dok. Ya, mesti belum mengumumkan hasil uji coba yang Iya. terakhir. Vaksin buatan Sinovac ini telah mengumumkan hasil uji cobanya di 2 negara. Yang di Brasil efektivitasnya mencapai 50-90%, sementara di Turki 91,24%. Di Indonesia efektivitasnya 65,3%. Ini sudah di atas target WHO. Vaksin dinyatakan efektif kalau efektivitasnya di atas 50%. Ya. Berarti Sinovac ini efektif ya, Dok, Ya. ya, sesuai dengan WHO yang Iya. dikeluarkan oleh WHO statement. Kemudian selain itu juga Sinovac ini handlingnya juga lebih baik ya, Dok, Iya. karena dia disimpan di suhu yang relatif lebih Sama mudah di dengan handling. kulkas kita. 2 sampai 8 derajat Iya. Celcius ya, Dok, ya. Iya. Dibandingkan dengan vaksin-vaksin yang lain tadi. Dokter, sekarang ini kan sudah masuk vaksinasi tahap 2 untuk yang pasien-pasien dengan berkomorbid, pasien lansia, pasien hipertensi, pasien dengan diabetes. Bagaimana, Dok, pendapat dokter terhadap ini semua? Ya, jadi Menteri Kesehatan telah menyetujui pemberian vaksin COVID pada golongan rentan, usia lanjut, komorbid, tepatnya sudah muncul kan surat edarannya. Dan yang perlu diperhatikan sebelum penyuntikan vaksin ini, jangan lupa dokter tetap akan melakukan pemeriksaan kelayakan tidaknya Screening calon dulu. penerima vaksin. Betul, Dok. Untuk usia lanjut, Pak Abdi sendiri kan untuk lansia calon penerima vaksin harus dihitung frailty score atau skor rapuh sebelum dinyatakan layak menerima vaksin COVID. Skor rapuh terdiri dari resistensi, aktivitas, penyakit lebih dari 4, usaha berjalan, hilangnya berat badan. Pasien lansia calon penerima vaksin COVID dinyatakan layak menerima vaksin bila skor rapuhnya kurang dari 2. Jangan khawatir, petugas yang ada di ujung tombak akan melakukan seleksi yang baik, ya. Baik, Dok. Selanjutnya nih, Dok. Ternyata setelah diumumkan oleh pemerintah bahwa akan ada program vaksin, kemudian selanjutnya adalah sudah dilakukan vaksin tahap pertama untuk tenaga kesehatan, vaksin tahap kedua untuk lansia dan yang berkomorbid, ternyata masih ada pro dan kontra, Dok, nih. Ini tidak bisa dihindari ya, karena memang kita punya masyarakat yang sangat besar jumlahnya. Bagaimana, Dok, tanggapan dokter terhadap pro dan kontra ini, Dok? Menurut kami wajar, karena setiap kebijakan atau program baru pasti menuai pro dan kontra. Tidak jadi masalah, karena beda pendapat itu wajar kan. Yang sampai saat ini vaksin tetap menjadi upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID.
Masyarakat yang pro vaksinasi sudah mulai diberikan vaksin. Cepat atau lambat masyarakat yang tidak setuju dengan vaksin akan melihat dampak positifnya dan pentingnya vaksinasi. Sehingga diharapkan masyarakat tersebut nantinya akan setuju dengan vaksinasi. Kalaupun tetap tidak setuju, mudah-mudahan tidak terus memberikan masukan-masukan hoak-hoak yang tidak nyaman. Jadi marilah kita sama-sama berupaya memutus rantai COVID dengan mengikuti vaksinasi dari pemerintah sesuai jadwal. Kalau yang tidak setuju, mbok diam saja, tidak usah mempengaruhi yang lain, tidak usah mengirim WA setelah divaksin meninggal. Kan meninggalnya bukan karena vaksinasi. Wong yang dimasukkan itu virus yang mati kok. Yang kemasukan virus yang hidup aja belum tentu mati. Nah, ini virusnya mati. Okay. Dokter, ini pertanyaan sebelum terakhir nih dok. Sebetulnya pasien-pasien atau orang-orang yang sudah menerima vaksin ini masih mungkin nggak sih terinfeksi oleh COVID-19 lagi? Kita melihat efektivitas tidak 100%. Kita sudah divaksinasi akan tetapi terlepas, tidak menjaga, kemudian mendapatkan virus yang kebetulan jumlahnya banyak dan nakal. Ya, perlindungan yang sudah ada ya belum tentu 100% melindungi. Tetap saja bisa kena. Akan tetapi kan sudah ada barikade yang terlatih. Sehingga nanti muncul infeksi baru pun dalam keadaan yang lebih mudah teratasi, gejalanya menjadi lebih ringan, tidak sampai masuk rumah sakit, begitu. Baik dokter, terima kasih nih Dokter Muklis. Di sela-sela kesibukan dokter menyempatkan diri hadir di podcast Karyadi ini untuk membagi ilmu dan membagi pengalaman dengan kami. Dokter, ada nggak pesan-pesan untuk kita semua, untuk masyarakat terkait dengan COVID-19 yang masih berlangsung saat ini? Menurut kami tetap mohon kepada masyarakat bahwa penyakit COVID-19 ini nyata dan masih ada. Saya masih mendengar ada kalimat, dok, sebetulnya COVID kan tidak ada kan dok? Nyata dan masih ada. Karena setiap hari angka penularan COVID masih tinggi. Jadi mohon menjaga kesehatan diri kita, keluarga kita tercinta dengan tetap memperhatikan 5M, tidak 3M tadi ya. Iya, 5M dok, sekarang ditambah dengan mengurangi mobilisasi dan mengurangi kerumunan. Ya. Pakai masker, cuci tangan, air mengalir, jaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa ikut vaksinasi COVID-19. Ya, siap dok. Jadi izinkan saya menyimpulkan dari podcast kali ini tentang long COVID, bahwa long COVID ini merupakan kelanjutan dari sakit COVID, tapi ini ceritanya sudah selesai, sudah negatif, tapi masih ada gejala-gejala yang masing-masing individu, masing-masing pasien ini akan mengalaminya dalam waktu yang berbeda-beda satu sama lain. Kemudian yang kedua tentang vaksinasi, bahwa vaksinasi COVID-19 ini aman dan efektif untuk menurunkan angka COVID di Indonesia. Teman-teman sekalian, sahabat sehat, sebaiknya tetap mengikuti protokol 5M yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Muklis dan mengikuti program pemerintah yaitu vaksinasi. Demikian dokter. Ada pesan lagi dok? Sudah cukup dokter. Terima kasih ya Dr. Muklis. Sama-sama Dr. Anindita. Demikian tema podcast kali ini, long COVID dan vaksinasi. Saya Dr. Ceria Anindita dan Dr. Mukhlis undur diri. Karyadi bangga melayani.